Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Elias Simarmata. Saya percaya Bapak Saudara dimanapun berada selalu diberkati Tuhan. Amin. Baik Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar, kita buka dari Injil Matius 9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang perempuan ini sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Mungkin dia sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh. Uang sudah habis, tidak sembuh juga. Mungkin sudah berbagai macam tabib, ya, ataupun dokter lah katakan, sudah banyak dia datangin tapi tidak sembuh. Tetapi di satu saat Yesus lewat, ada banyak orang mengerumuni Yesus, yang mengikuti Yesus, ya. Ketika dia tahu Yesus lewat, dia datang dari belakang, ya, mengejar Yesus. Saking sulitnya, ya, untuk menemui Yesus, dia datang dari belakang. Dia berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Jadi perempuan ini bukan hanya percaya, tetapi ada suatu tindakan iman yang dia lakukan. Dia berusaha mengejar Yesus, ya. Tidak dapat bertemu dengan Yesus, tetapi dia berkata, asal ku jamah jumbai jubahnya saja, aku akan sembuh. Jadi hanya jumbai jubahnya Yesus yang dapat dia pegang. Bayangkan, ya, hanya jumbai jubahnya Yesus yang dapat dia pegang. Maka Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga sakit pendarahannya sembuh seketika. Luar biasa saudara, ya. Dia bukan hanya berdoa, dia bukan hanya percaya, tetapi ada tindakan iman. Dia melangkah, dia mengesot, dia berusaha untuk mendapatkan jumbai jubahnya Yesus. Jadi Bapak Saudara, mari kita mempunyai iman seperti ibu-ibu ini, ya. Kita melangkah dengan iman, kita harus bergerak, ya. Ada suatu tindakan, responnya kita. Kalau kita punya masalah, beban berat dalam hidup ini, ya, kita tidak cukup berdoa saja di rumah, tidak cukup berdoa saja di kamar, tetapi kita pergi melangkah, ya, sebagaimana Tuhan Allah memerintahkan kepada Abraham, pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan. Jadi Abraham juga pergi melangkah. Artinya Tuhan juga mau supaya kita untuk mendapatkan sesuatu, untuk melihat sesuatu yang besar, melihat mujizat, ya, melihat berkat-berkat itu terjadi pada diri kita. Kita harus melangkah dengan iman. Jangan tinggal diam saja. Kita harus bergerak, maju, berangkat, kejar itu mujizat. Maka Tuhan pasti berikan. Tuhan pasti lakukan. Yang penting kita mempunyai iman, kita berdoa dan percaya, dan juga kita harus melangkah dengan iman sehingga mujizat itu pun terjadi. Jadi Bapak Saudara, apapun masalahmu yang engkau hadapi hari-hari ini, mungkin itu sakit penyakit yang tidak sembuh sudah lama, ya. Uangnya sudah habis berobat tapi tidak juga sembuh. Kita percaya Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit apapun. Dan juga keadaan hidupmu, masalah keuanganmu, masalah bisnis usahamu, pekerjaanmu, apapun itu, ya. Ketika ada masalah dalam hidupmu, mari
Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita percaya Allah yang kita sembah Allah yang penuh kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha pendengar. Dia tahu setiap persoalan, masalah yang saudara hadapi. Di saat kita mencari Tuhan, di saat kita berseru, berteriak, minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjadi jawaban di setiap persoalan, masalah di hidup kita. Oleh sebab itu, mari saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup kita, datang kepada Tuhan, percaya mukjizat pasti terjadi. Tuhan Yesus berkati, shalom.